serta ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Yang keempat, terampil menulis dan menuangkan pemikiran serta gagasan tentang tafsir secara tepat guna dan hasil guna. Yang kelima, terampil menerapkan metode-metode tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang keenam, terampil dalam mengkomunikasikan materi secara efektif. Adapun materi yang akan kita bahas pada kajian tentang metodologi tafsir Al-Quran ini, yang pertama adalah pendahuluan, di mana kita akan membahas tentang definisi metodologi tafsir secara bahasa dan juga istilah yang nanti kita akan ungkap dari beberapa pendapat para ahli. Kemudian setelah itu kita juga akan membahas mengenai sejarah dan wawasan tentang metodologi Al-Quran sejak masa Nabi, masa sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga sekarang. Berikutnya juga dibahas di sana adalah masa pembukuan dan juga pembakuan metodologi Al-Quran menjadi sebuah disiplin ilmu. Dan yang terakhir, membahas tentang urgensi metodologi tafsir Al-Quran. Berikutnya adalah pembahasan metode dan manhaj tafsir. Nanti kita akan membahas beberapa metode penafsiran, seperti penafsiran dengan metode birriwayah, bidirayah, dan seterusnya. Begitu juga dengan pendekatan dan corak tafsir. Nanti kita akan membahas pendekatan apa yang biasa digunakan dalam menafsirkan Al-Quran dan apa saja corak tafsir dari penafsiran-penafsiran yang telah dilakukan oleh para ulama. Dan yang terakhir, penutup. Teman-teman semua, materi pertama adalah pendahuluan. Kita akan membahas tentang pengertian metodologi tafsir. Secara bahasa, metodologi berasal dari kata metodos dan logos yang berasal dari bahasa Yunani. Metodos artinya cara atau jalan, logos artinya ilmu. Jadi, metodologos berarti ilmu tentang cara atau jalan. Dalam istilah lain, metodologi juga bisa disebut dengan method dalam bahasa Inggris, thariqah atau manhaj dalam bahasa Arab, yang artinya cara atau jalan yang ditempuh. Secara terminologi, metodologi dapat diartikan dengan seperangkat prinsip, konsep, dan teknik yang digunakan dalam suatu disiplin atau bidang penelitian untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi suatu proses atau pendekatan yang sistematis dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi tafsir. Yang pertama,
Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran mendefinisikan tafsir dengan ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan alat untuk membedah makna, mendalami hukum dan hikmah Al-Quran. Yang kedua, menurut Muhammad Hussein Al-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun menjelaskan tafsir adalah ilmu untuk menjelaskan kalam Allah atau ilmu untuk memahami lafaz Allah. Kemudian, jika dipadukan dua penjelasan mengenai pengertian, metodologi, dan tafsir tersebut, maka akan didapati rangkaian definisi mengenai metodologi tafsir secara terminologi. Saya merangkum dari beberapa pengertian yang telah diungkapkan sebelumnya. Maka metodologi tafsir adalah seperangkat ilmu yang digunakan untuk menjelaskan kalam, memahami lafaz, membedah makna, mendalami hukum, dan hikmah Al-Quran. Teman-teman semua, berikutnya kita akan membahas tentang sejarah metodologi tafsir Al-Quran. Yang pertama adalah metodologi tafsir di masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ilmu metodologi tafsir belum berkembang dalam bentuk yang formal seperti yang kita kenal sekarang. Namun Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sumber utama penjelasan dan interpretasi Al-Quran, yang dimana beliau memberikan pengertian dan konteks bagi ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya melalui pengajaran langsung, khutbah, jawaban atas pertanyaan, dan contoh perilaku sehari-hari. Meskipun tidak ada sistem metodologi tafsir yang formal pada masa itu, prinsip-prinsip dasar tafsir Al-Quran mulai muncul. Prinsip-prinsip ini termasuk memahami konteks sejarah, budaya, dan lingkungan saat ayat diturunkan, serta memperhatikan konteks ayat dalam keseluruhan Al-Quran. Para sahabat juga memahami pentingnya menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ajaran dan praktek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah perkembangan metodologi tafsir masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat upaya awal dalam mengembangkan prinsip-prinsip metodologi tafsir yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam tradisi tafsir Islam. Meskipun tidak ada sistem metodologi tafsir
yang formal seperti yang kita kenal sekarang, para sahabat Nabi mempraktekkan beberapa pendekatan yang menjadi landasan dalam mengembangkan ilmu tafsir di kemudian hari. Selanjutnya, beberapa prinsip dan pendekatan yang digunakan pada masa sahabat itu, yang pertama adalah tautologi dengan sunnah. Para sahabat Nabi sangat menekankan pentingnya memahami Al-Quran dengan merujuk pada sunnah atau ajaran dan praktek Nabi Muhammad SAW. Mereka memahami bahwa sunnah adalah penjelasan dan implementasi langsung dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masih terkait dengan prinsip dan pendekatan masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah konteks sejarah dan kehidupan Nabi. Para sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sejarah dan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Mereka menyaksikan langsung penurunan ayat-ayat Al-Quran dan memahaminya dalam konteks pengalaman hidup mereka. Kemudian yang ketiga adalah tautologi antara ayat dengan ayat. Para sahabat memahami Al-Quran secara holistik dengan merujuk ayat-ayat yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Mereka melihat keseluruhan Al-Quran sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Yang keempat, ijma' atau kesepakatan. Para sahabat juga menggunakan prinsip ijma' atau kesepakatan dalam menafsirkan Al-Quran. Kesepakatan para sahabat dalam memahami suatu ayat Al-Quran menjadi otoritas dalam menentukan makna dan aplikasinya. Berikutnya adalah metodologi tafsir pada masa tabi'in. Masa tabi'in yang merupakan generasi yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah periode penting dalam perkembangan ilmu tafsir Al-Quran. Pada masa ini, terdapat upaya lebih sistematis dalam menyusun metodologi tafsir yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam tradisi tafsir Islam. Kemudian karakteristik metode tafsir pada masa tabi'in. Yang pertama, selalu merujuk pada para sahabat. Dalam memahami makna ayat Al-Quran, para sahabat sering merujuk kepada sahabat Rasulullah SAW karena mereka adalah orang yang paling dekat. Kedua, penggunaan bahasa Arab. Tabi'in memperhatikan penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran untuk memahami makna
dan pesan yang terkandung di dalamnya. Mereka sering melakukan analisis linguistik terhadap kata-kata dan ungkapan dalam Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, tafsir berdasarkan sunnah. Seperti pada masa sahabat, tabi'in juga menekankan pentingnya merujuk pada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam memahami Al-Quran. Mereka memandang sunnah sebagai penjelasan dan implementasi langsung dari ajaran Al-Quran. Yang keempat, konteks sejarah dan kehidupan. Para tabi'in juga memahami ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sejarah dan kehidupan mereka sendiri. Mereka menggunakan pengalaman hidup mereka seperti konteks sosial, politik, dan budaya pada masa itu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, penggunaan qiyas atau analogi. Beberapa tabi'in yang menggunakan qiyas atau analogi dalam tafsir Al-Quran, mereka mencoba menerapkan hukum atau prinsip yang ada dalam Al-Quran pada situasi atau masalah yang baru dengan menggunakan analogi. Meskipun metodologi tafsir pada masa tabi'in belum memiliki struktur yang sekomprehensif seperti yang ada pada masa-masa kemudian, upaya mereka dalam merumuskan prinsip-prinsip tafsir yang lebih sistematis telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu tafsir Al-Quran. Lalu, kapan pembakuan metodologi tafsir? Pembakuan ilmu metodologi tafsir Al-Quran dimulai pada periode setelah masa tabi'in, terutama selama periode kedua dan ketiga Hijriah. Selama periode ini, para ulama Islam mulai mengembangkan metode dan prinsip-prinsip yang lebih sistematis untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Beberapa tonggak penting dalam pembakuan ilmu metodologi tafsir Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan karya-karya tafsir tertulis. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, karya-karya tafsir Al-Quran mulai disusun dalam bentuk tulisan yang sistematis. Para ulama Islam seperti Imam At-Tabari, Imam Al-Zamakhsyari, dan Imam Ar-Razi merupakan beberapa contoh ulama yang menghasilkan karya-karya tafsir yang terkenal dan memengaruhi perkembangan metodologi tafsir. Yang kedua, penggunaan metode ilmiah. Para ulama tafsir mulai menggunakan pendekatan ilmiah dan metodologi yang telah sistematis dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka memperhatikan konteks sejarah, budaya, linguistik, dan ilmu-ilmu terkait lainnya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik. Yang ketiga,
Pentingnya bahasa Arab dan gramatika. Para ulama tafsir memberikan perhatian khusus terhadap bahasa Arab dan ilmu gramatika untuk memahami makna dan struktur ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengembangkan metode analisis linguistik yang lebih canggih untuk menafsirkan kata-kata dan kalimat dalam Al-Quran. Yang keempat, pentingnya asbabun nuzul. Para ulama tafsir mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat untuk memahami konteks sejarah dan kejadian yang melatar belakangi penurunan ayat Al-Quran. Hal ini membantu mereka dalam memberikan interpretasi yang lebih tepat dan relevan terhadap ayat-ayat tersebut. Yang kelima, konsolidasi metodologi tafsir. Selama periode ini, berbagai pendekatan dan metodologi tafsir dikonsolidasikan menjadi sistem yang lebih terstruktur. Para ulama menyusun prinsip-prinsip tafsir yang lebih formal dan menyusun pedoman-pedoman untuk menafsirkan Al-Quran dengan benar. Pembakuan ilmu metodologi tafsir Al-Quran ini terus berlanjut hingga masa-masa kemudian dan menjadi bagian integral dari tradisi keilmuan Islam. Dan metodologi tafsir merupakan satu kajian dari khasanah ilmu pengetahuan Islam yang dihasilkan oleh para ulama. Berikutnya adalah urgensi metodologi tafsir. Ilmu metodologi tafsir memiliki urgensi yang sangat besar dalam tradisi Islam karena berperan penting dalam pemahaman yang akurat terhadap Al-Quran. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ilmu metodologi tafsir menjadi sangat penting. Yang pertama, menghindari penafsiran yang salah. Ilmu metodologi tafsir membantu mencegah penafsiran yang salah terhadap Al-Quran. Dengan menggunakan metode yang tepat, para ulama dapat memastikan bahwa interpretasi yang mereka berikan sesuai dengan konteks Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, memahami makna yang mendalam. Al-Quran memiliki kedalaman makna yang luar biasa, dan ilmu metodologi tafsir membantu memahami makna-makna tersebut dengan lebih mendalam. Melalui analisis linguistik, sejarah, budaya, dan konteks lainnya, para ulama dapat mengungkap pesan-pesan yang tersembunyi di dalam teks Al-Quran. Yang ketiga, menghubungkan Al-Quran dengan konteks kontemporer. Ilmu metodologi tafsir memungkinkan para ulama untuk mengaitkan ajaran Al-Quran dengan konteks kontemporer. Dengan memahami prinsip-prinsip tafsir yang benar, mereka dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar relevan dengan isu-isu
dan tantangan yang dihadapi umat Islam dalam zaman modern. Masih dalam urgensi Al-Quran, yang keempat, menghindari penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran. Tanpa pemahaman yang tepat tentang metodologi tafsir, terdapat risiko penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung agenda politik, sosial, atau ekonomi tertentu. Ilmu metodologi tafsir membantu mencegah penyalahgunaan ini dengan menempatkan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks yang sesuai dan memberikan interpretasi yang akurat. Yang kelima, mengembangkan pengetahuan Islam. Ilmu metodologi tafsir merupakan bagian integral dari pengembangan pengetahuan Islam. Dengan menyusun prinsip-prinsip dan pendekatan yang sistematis dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, para ulama berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan ajaran Islam secara menyeluruh. Dengan demikian, ilmu metodologi tafsir memiliki urgensi yang sangat besar dalam Islam karena berperan penting dalam memastikan pemahaman yang akurat dan relevan terhadap Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, kita cukupkan dulu materi kali ini dan kita akan bertemu kembali pada video berikutnya masih dalam kajian metodologi tafsir. Akhirnya, marilah kita tutup kajian ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kehilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.